Presiden Amerika Serikat Donald Trump mematangkan strategi militer 2 tahap untuk menghadapi Iran pada awal 2026. Pemerintahan Washington membahas rencana tersebut dalam pertemuan tertutup di ruang situasi Gedung Putih pada 18 Februari 2026. Strategi itu bertujuan memberikan tekanan kuat terhadap Teheran jika jalur diplomasi mengalami kebuntuan. Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan melanjutkan pembicaraan di Jenewa, Swiss pada 26 Februari 2026. Pemerintahan Trump menyiapkan opsi militer sebagai langkah cadangan di tengah negosiasi tersebut. Tahap pertama difokuskan pada serangan cepat terhadap aset militer dan fasilitas strategis Iran. Militer Amerika Serikat menempatkan markas Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC sebagai salah satu target utama. Pentagon juga memasukkan situs nuklir strategis dan fasilitas program rudal balistik ke dalam daftar sasaran. Operasi itu dirancang untuk melumpuhkan kapabilitas pertahanan dan memberikan efek kejut yang signifikan. Strategi awal ini tidak langsung menyasar pemimpin agung Ayatollah Ali Khamenei pada fase pertama. Washington berharap tekanan militer dapat memaksa Teheran menerima tuntutan diplomatik yang diajukan. Pemerintahan Trump mempertimbangkan operasi militer lebih luas pada akhir 2026 jika tahap awal tidak membuahkan hasil. Fase kedua menargetkan perubahan struktur kekuasaan di Teheran melalui tekanan militer yang lebih agresif. Rencana itu mencantumkan penggulingan Ayatollah Ali Khamenei dari posisi kepemimpinan sebagai opsi terakhir. Sejumlah pejabat menilai skenario tersebut beresiko tinggi tanpa keterlibatan pasukan darat dalam skala besar. Para penasehat militer meragukan serangan udara saja mampu mengubah keseimbangan kekuasaan di Iran. Pertemuan di ruang situasi dihadiri Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, dan Direktur CIA John Ratcliffe. Presiden Trump meminta para petinggi militer menyajikan strategi menyeluruh terhadap Iran dalam rapat tersebut. Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan King menyampaikan penilaian yang bernuansa hati-hati terhadap operasi tersebut. Jenderal King memaparkan kapabilitas operasional tanpa memberikan jaminan keberhasilan secara pasti. Sejumlah pejabat menilai Iran sebagai target yang lebih kompleks dan sulit ditembus dibandingkan operasi di negara lain. J.D. Vance juga mempertanyakan terkait resiko militer dan dampak geopolitik yang mungkin muncul. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, mengajukan proposal kompromi terkait program nuklir Iran. Proposal tersebut mengizinkan Iran memproduksi bahan bakar nuklir dalam jumlah terbatas untuk keperluan medis. Skema tersebut berupaya menjaga kepentingan non-militer sekaligus membatasi pengayaan dalam skala besar. Pemerintah Iran belum memberikan kepastian terkait kesediaan memangkas program nuklir bernilai miliaran dolar. Presiden Trump tetap menegaskan kebijakan pengayaan nol bagi Teheran dalam sejumlah pernyataan publik. Sementara itu, rencana operasi komando darat melalui pasukan khusus masih ditangguhkan karena risiko tinggi bagi personil Amerika Serikat. Strategi 2 tahap ini menunjukkan peningkatan tekanan militer Amerika Serikat terhadap Iran di tengah diplomasi yang masih rapuh. Perdebatan internal di Gedung Putih mencerminkan perhitungan matang terhadap risiko dan dampak jangka panjang. Masa depan hubungan Washington dan Teheran kini bergantung pada hasil negosiasi di Jenewa dan keputusan strategis kedua negara.